Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai konsep dan posisi penghasilan dalam pajak. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Anissa Khairani, yang kedua ada Harsyafa Inayatullah, dan yang ketiga ada saya sendiri, Nur Aisyah Mulyani. Nah, pada materi ini kami akan membahas 3 submateri diantaranya, yaitu yang pertama pengertian penghasilan, yang kedua akun yang termasuk dalam penghasilan, dan yang ketiga yaitu posisi penghasilan dalam akuntansi pajak. Nah, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Pengertian penghasilan. Mengacu pada OJK, penghasilan adalah sebuah pendapatan yang diperoleh seseorang atau badan sehubungan dengan kegiatan atau usaha pekerjaannya. Menurut Sodikin Riono tahun 2014 nomor 37, penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nah, penghasilan meliputi pendapatan dan juga keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang tidak biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti ada penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Nah, menurut Martini dan kawan-kawan tahun 2016 nomor 204, definisi penghasilan dan pendapatan adalah sebagai berikut. Untuk definisi penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nah, sedangkan untuk pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas yang merujuk pada istilah yang berbeda seperti penjualan, pendapatan jasa, bunga, dividen, dan royalti. Nah, dilihat dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi atau perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa. Nah, sekian materi pertama. Selanjutnya materi yang kedua mengenai akun yang termasuk dalam penghasilan akan dibacakan oleh Anissa Khairani. Kepada Anissa Khairani disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Anissa Khairani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akun yang termasuk dalam penghasilan. Yang pertama yaitu pendapatan dari sewa. Pendapatan dari hasil menyewakan aktiva atau sering disebut dengan rent earned. Pendapatan jenis ini diperoleh karena perusahaan sudah menyewakan asetnya kepada orang lain dengan manfaat sesuai kebutuhan pihak tersebut. Jenis pendapatan ini cukup sering mengisi akun pendapatan sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang sedang mencoba memperluas bidang usaha melalui aset yang telah dimilikinya. Yang kedua yaitu pendapatan dari keuntungan atau laba. Laba yang dimaksud di sini adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual aktiva tetap milik perusahaan. Sebagai contoh, suatu perusahaan memiliki gudang yang sudah tidak digunakan. Mereka membeli gudang di beberapa tahun sebelumnya dengan harga 800 juta. Saat ini gudang tersebut berhasil dijual senilai 1 miliar. Selisih 200 juta tersebut yang menjadi pendapatan non-operasional atau pendapatan lain berupa laba. Selanjutnya yang ketiga yaitu royalti. Nah, pendapatan non-operasional lainnya yang cukup sering didapat oleh perusahaan ialah berupa royalti. Royalti berasal dari laba hasil penjualan atau izin menggunakan aset selain produk usahanya. Sebut saja seperti logo atau nama brand, machinery, dan masih banyak lagi. Sekali lagi, royalti didapat dari laba atas penjualan aset perusahaan yang umumnya tidak berwujud, bukan produk dari usaha tersebut. Selanjutnya bunga atau interest.
Saat sebuah perusahaan memberikan dana pinjaman pada pihak lain dan menerima biaya jasa yang disepakati bersama, itulah pendapatan lain-lain yang berasal atau berbentuk bunga. Bunga pinjaman menjadi hak perusahaan yang memberi pinjaman karena telah membantu pihak lain mencapai tujuannya. Bunga tersebut menjadi biaya jasa yang sudah diberikan. Pendapatan jenis ini cukup sering muncul dalam akun pendapatan perusahaan. Yang kelima yaitu dividen. Salah satu pendapatan yang banyak diperoleh perusahaan adalah bagi hasil yang didapat atas kepemilikan saham. Sebagaimana pemegang saham, mereka memiliki hak yakni dividen. Dividen merupakan hasil keuntungan dari kenaikan nilai saham yang dibagikan kepada para pemilik saham. Jadi, sebuah perusahaan akan memperoleh pendapatan kas dari dividen karena telah membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan lainnya. Selanjutnya, jual beli efek. Nah, jual beli efek memiliki usaha, tentu berinvestasi menjadi salah satu tujuannya. Selain perusahaan yang tengah dioperasikan, biasanya para pemilik usaha juga berinvestasi pada jenis efek lain. Ada yang memang ditujukan sebagai investasi jangka panjang seperti saham, namun ada pula yang memang dipakai untuk investasi jangka pendek sehingga lebih sering ikut di pasar trading. Selisih dari jual beli efek tersebut bisa menjadi pendapatan lain-lain bagi perusahaan. Dengan catatan, selisih tersebut merupakan keuntungan. Efek yang umum diperdagangkan biasanya adalah saham dan juga obligasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya untuk materi ketiga yaitu posisi penghasilan dalam akuntansi pajak akan dibacakan oleh Harsyafa. Kepada Harsyafa disilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Harsyafa Inayatullah. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Di mana materi berikutnya adalah penghasilan dalam. Menurut Undang-Undang PPh, penghasilan terdiri atas penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Pengenaan PPh atas penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, pengenaan PPh atas penghasilan yang dikenakan pajak dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, dikenakan PPh secara umum dan menggunakan tarif umum. PPh pasal 17 dengan mekanisme perhitungan melalui penyampaian SPT tahunan. Dikenakan PPh yang bersifat final dengan tarif tertentu setiap kali penghasilan diterima atau diperoleh dengan mekanisme pemotongan pajak oleh pihak lain maupun menyetorkan sendiri. Untuk yang berikutnya ada, dengan kata lain, Undang-Undang PPh memperlakukan penghasilan dalam 3 kelompok, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak umum atau tidak final, yang kedua penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final, yang ketiga penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok 6 mengenai tentang konsep dan posisi penghasilan dalam pajak. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.